Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Bupati Majalengka beserta Bapak Wakil Bupati Kabupaten Majalengka beserta Ibu. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keselamatan dan panjang umur dan diberikan kemudahan dalam urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Majalengka beserta jajaran TNI dan Polri yang kami muliakan, dan yang kami hormati pula Ketua DKM Masjid Agung Al-Imam Majalengka, dan yang kami hormati pula para kepala dinas, para camat se-Kabupaten Majalengka, serta para alim ulama, sesepuh dan tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan yang kami hormati pula Kepala Kementerian Agama serta Kepala Kantor Haji dan Umroh. Dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi jamaah suku akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara suku akbar bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka. Dan insya Allah pada kesempatan yang mulia kali ini, kajian pelajar akan diisi atau disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ali Ridho Al-Kaf dari Kecamatan Dauan. Tapi sebelum itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengambil hikmah dari tausiah beliau. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu, memperkuat iman dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kepada Al-Mukarram Habib Ali Ridho Al-Kaf kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ukhiru salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatina wa qulubina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita anugerah karunia-Nya, sehingga dengan anugerah karunia tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kaki kita. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk senantiasa berkumpul di rumahnya, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya memberikan kepada kita taufik hidayah, sehingga kita mengakhiri hak kehidupan di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan umur, kita
kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak sadar. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa merasakan bulan yang mulia. Di antara bulan-bulannya yang mulia yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah. Yang mana dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, Rajab itu bulannya Gusti Allah, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah, wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa maksud Nabi besar Muhammad mengatakan Rajab ini bulannya Allah? Iya, karena di bulan Rajab ini adalah bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan meminta ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama hadirin hadirat mengatakan Rajab ini bulan istighfar. Dianjurkannya kita di bulan Rajab untuk membaca istighfar. Walaupun tidak terkhusus di bulan Rajab, kita dianjurkan tiap detik membaca istighfar, tiap menit membaca istighfar. Namun di bulan Rajab lebih ditekankan memperbanyak istighfar, ditekankan lebih banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus bertaubat di bulan Rajab? Kenapa sih kita harus beristighfar, ditekankan di istighfar, ditekankan taubat di bulan Rajab? Karena hadirin hadirat, kita nggak sadar hati kita ini ibarat jendela. Jika jendela di rumah kita tertutup debu kecil atau debu yang tebal, maka cahaya yang akan menyinari jendela tersebut tidak akan tembus dalam rumah kita. Betul atau tidak? Semakin tebal jendela tersebut dari kotoran, semakin tebal debu jendela tersebut, maka semakin sedikit cahaya yang masuk dalam rumah kita. Bahkan tidak sama sekali cahaya masuk dalam rumah kita. Nah, debu kecil itu dosa kecil kita. Debu yang tebal dosa tebal kita. Semakin hati ini banyak dosa, semakin sedikit cahaya Allah masuk dalam hati kita. Makanya kadang-kadang kenapa hati kita susah? Kenapa rezeki kita sulit? Kenapa usaha kita mentok? Kenapa perusahaan saya sulit? Itu disebabkan karena tebalnya dosa kita dalam hati kita. Dan tidak ada yang mampu membersihkan dosa kecuali istighfar kepada Allah. Tidak ada yang mampu membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dosa itu kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh ulama, apa itu taubat? At-taubah hiya ar-ruju' ila Allah bil qalbi qabla al-jawarih. Taubat itu hadirin hadirat, taubat itu apa? Kembalinya kita kepada Allah dengan hati sebelum anggota tubuh kita. Jadi yang dikatakan taubat itu hatinya dulu, baru tubuh kita. Cuma kadang-kadang di antara kita enggak. Di antara kita kadang-kadang orang itu bertobat itu hijrah itu kopiahnya dulu dipakai. Pakai sorban, pakai sabun yang nggak biasa pakai sabun tiba-tiba pakai sabun, yang nggak biasa pakai tobat tiba-tiba pakai kopiah. Ini saya ahli tobat, saya lagi hijrah. Ya itu tobat itu. Yang diutamakan tobat itu bukan style kita. Yang dikatakan tobat itu bukan apa namanya lifestyle kita dulu, enggak, hati dulu tuh tobat. Hati kita dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak zaman sekarang tobat itu cuma validasi orang aja. Pengen disebut ahli tobat, pengen disebut ahli hijrah, apa yang dirubah gaya pakaiannya. Karena manusia itu yang dipandang mata kita. Orang itu menilai style kita, orang itu menilai tubuh kita. Namun yang hakikat tobat itu hati kita. Banyak manusia mencari validasi manusia. Ya karena validasi manusia itu apa? Menggiurkan tapi menjatuhkan, tapi lupa kepada validasi kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jika kita ingin dipandang baik sama manusia, perbaiki hukum. Jika kita ingin dipandang baik oleh manusia, perbaiki hukum. Namun jika ingin dipandang baik oleh Allah, perbaiki hatimu, karena Allah tidak melihat rupa kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Nabi Muhammad katakan Allah tak mandang rupa kita, hati-hati. Allah tak mandang glowingnya itu. Allah tak mandang gantengnya kita, Pak. Tapi yang Allah pandang itu hati kita. Allah gak urus kita pendek aja, gak butuh itu Allah. Allah gak butuh, Allah gak lihat mancung meseknya kita. Allah gak mandang putih kulitnya kita, hitam kulitnya kita. Allah gak mandang jabatannya kita, tapi yang Allah pandang hati kita. Namun banyak manusia sekarang gila pujian kepada manusia. Maka apa yang dia cari? Yang dia cari ketika hatinya menginginkan pujian dari manusia, dia mempersibuk memperoleh tubuhnya, dia mempersibuk menginginkan jabatannya. Namun apa? Itu sia-sia. Pujian manusia itu tidak lama. Ketika kita meninggal dunia, sudah selesai menjadi sirna menjadi. Tapi lupa kepada bagaimana caranya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Ramadan ini ayo kita bertobat kepada Allah. Tobat dengan apa? Tobat dengan hati kita. Dan tobat ini bukan untuk berdosa, hadirin. Dalam Al-Quran mengatakan apa? Dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah, hei bertobatlah kalian. Siapa yang suruh? Orang-orang iman. Orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertobat. La'allakum tuflihun. Jika kalian yang orang beriman ingin menjadi orang yang beruntung. Makanya kadang-kadang saya suka heran. Saya punya majlis kita hijrah. Saya suka ngajak anak-anak muda untuk berhijrah. Kadang-kadang ketika saya mengajak anak-anak muda berhijrah, dia mengatakan apa? Saya belum siap belum. Seakan-akan hijrah itu, taubat itu pilihan. Saya ingatkan, taubat itu bahwa bukan pilihan, tapi taubat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu pengen jadi orang beruntung, taubat. Kalau kamu pengen jadi orang yang beruntung, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beda dengan manusia. Bedanya bagaimana? Jika kita hadirin berbuat 999 kebaikan kepada manusia, tapi satu kali berbuat fatal, satu kali berbuat salah kepada manusia, yang dipandang oleh manusia itu satu kesalahan kita. 999 kebaikan kita dilupakan oleh manusia. Betul? Berbeda dengan Allah, hadirin. Ketika kita berbuat 999 kesalahan, ketika kita berbuat 999 kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita berbuat satu kebaikan, bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, yang Allah ingat satu kebaikan kita. Sisanya 999 kesalahan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah memandang rendah orang lain. Kadang-kadang kita merasa paling soleh, kadang-kadang yang antara kita merasa paling baik, sehingga mata kita ini mudah memandang rendah orang lain. Ingat, kemaksiatan yang mewariskan kehinaan itu lebih baik daripada ketaatan yang mewariskan kesombongan. Sebagai contoh, iblis. Iblis itu ahli ibadah di surga ya. Namun ketika dia disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, dia melanggar aturan tersebut. Dia merasa ampuh. Dia mengatakan, "Ana khairun minhu." Allah, aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api. Ada dari tanah. Apa yang Allah berikan kepada iblis? Allah hinakan iblis dan Allah campakkan iblis ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Nabi Adam. Nabi Adam di surga. Nabi Adam hidup nikmat di surga bersama Siti Hawa.
merasa hina, Nabi Adam merasa salah, minta maaf kepada Allah. Apa yang Allah berikan? Allah ampuni Nabi Adam alaihissalam. Itu yang dimaksud apa? Dosa yang mewariskan kehinaan itu lebih baik. Masih ada harapan ampunan dari Allah dibandingkan orang yang sombong, merasa paling soleh, merasa paling baik, memandang pada orang lain. Di luar sana ada orang yang merasa bahwa kamu ada neraka. Di luar sana ada orang yang tidak suka memikirkan yang kamu malah sesat. Waliya lebih baik dari ini adalah ilmu yang mewariskan kesombongan dan tidak ada ilmu ini kecuali datang dari iblis. Aku tuh tidak himil. Maka di bulan Rajab, kenapa dikatakan bulan Rajab? Karena di bulan Rajab semua peperangan dihentikan. Semua peperangan berhenti di bulan Rajab. Bahkan ombak-ombak itu dicabut dari ombak agar tidak melukai orang lain. Maka hikmah di bulan Rajab itu apa? Terkadang ibadah terbaik itu bukan banyak gerakan, tetapi apa? Terkadang ibadah yang baik itu menghentikan permusuhan, menghentikan kekerasan. Maka di bulan Rajab ini ayo kita kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan bulan Rajab sebaik mungkin. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan istighfar, dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya segala macam musibah, segala macam bencana akan Allah jauh. Karena dalam Al-Qur'an Allah pernah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah, aku tidak akan mengajak sekelompok kaum wa anta fihim, jika di sekelompok kaum tersebut ada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Artinya tidak akan bencana datang ke suatu daerah, tidak akan bencana datang ke suatu desa, tidak akan bencana datang ke suatu kecamatan, tidak akan datang satu bencana di satu kabupaten atau suatu provinsi atau suatu negara jika masyarakat negara tersebut, jika provinsi tersebut, jika masyarakat kabupaten tersebut, jika masyarakat sekecamatan tersebut, jika masyarakat di desa tersebut menghidupkan sunnahnya bagi Nabi Muhammad SAW. Tidak jadi Allah. Selama ada sunnah Rasul di rumah tangga kita nggak bakal terkena isu perceraian. Sekarang ada di isu banyak isu perselingkuhan, perceraian, mau artisnya, mau pejabatnya, mau ulamanya, betul tidak? Ya, betul tidak? Nah, selama ada sunnah Rasulullah, insya Allah rumah tangga kita bakal dijaga. Maka buka ajarkan sunnah Nabi Muhammad ke anak-anak kita. Ajarkan sunnah Nabi Muhammad ke anak-anak kita. Jangan cuma ajarin anak-anak kita gadget, main handphone, TikTok, dan lain-lain. Ingat, anak itu titipan, bukan titipan. Bukan bukan punya bapak, punya Allah. Allah titipkan anak kepada ibu, Allah titipkan anak kepada bapak. Agar apa? Agar kita sebagai bapak ini yang mendidik dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma ajarkan mereka hidup di dunia, jangan cuma ajarkan mereka bagaimana cara berbisnis, jangan cuma ajarkan bagaimana cara berinvestasi di dunia, tapi ajarkan mereka bagaimana cara berinvestasi di akhirat Tuhannya. Ajarkan mereka agar mereka mengenal Rasulnya. Maka banyak zaman sekarang anak-anak muda hidupnya buta, anak-anak muda zaman sekarang hidupnya nakal. Disebabkan apa? Tidak ada cahaya dari Muhammad di anak tersebut. Karena orang tuanya sibuk bekerja, orang tuanya sibuk cari jabatan, orang tuanya sibuk mencari investasi dunia, lupa memperhatikan anak terhadap ilmu agama. Kadang-kadang saya heran, kita kadang-kadang punya kucing. Kalau punya ikhwan kucing, kadang-kadang kucing kita berani mengoceh biaya untuk mendidik kucing kita agar kucing kita ini tunduk kepada kita temannya. Betul kan? Dan kenapa kita kadang-kadang berani korban hidup untuk kucing aja agar kucing tunduk sama kita sebagainya? Kenapa kita nggak berani ngoceh duit, ngoceh harta kita untuk mendidik anak kenal kepada Tuhannya? Kadang-kadang manusia punya guru dan dididik, dia
ngelesin orang lain supaya gurunya juara. Kita nggak mau ngelesin anak ilmu agama supaya anak kita kenal sudah Tuhan. Tapi ya lebih dari nah, makanya masukkan dulu sunnah Nabi Muhammad. Dan Allah janji pula, wa makan Allah ma'atin bahwa yastaghfirun. Allah tidak akan mengangkat sekelompok kaum jika sekelompok tersebut beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir. Sekarang tersebar berita di mana-mana, gunung cermai, ada banjir bandang, Kabupaten Majalengka dan lain-lain. Ingat itu secara ilmu segera diponis oke masuk akal. Namun itu bisa dicegah dengan apa? Dengan kita sebagai masyarakatnya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita paksa pejabatnya banyak bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup pejabat, ulamanya pun banyak bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Mau kalangan ulawanya, mau kalangan santrinya, mau kalangan pejabatnya, mau kalangan masyarakat, ayo di bulan Rajab bareng-bareng banyak bertobat kepada Allah Subhanahu. Jika di bulan Rajab dulu peperangan dihentikan karena kemuliaan bulan Rajab, maka mudah-mudahan di bulan Rajab tahun ini bencana musibah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya makanya hadirin ayo manfaatkan bulan Rajab sebaik mungkin. Jangan sampai kita ketinggalan bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu menuju Ramadan. Makanya sebagai ulama mengatakan apa? Ar-Rajab Syahruzar. Rajab itu bulan menanam. Rajab itu bulan apa? Menanam. Tanam hati kita beristighfar. Tanam hati kita dengan taubat kepada Allah. Wa Sya'ban syahrus saqi. Bulan Sya'ban bulan mengairi. Sudah ditanam gak bakal tumbuh kalau nggak diairi. Maka istighfar, obat yang kita tanam di bulan Rajab nanti di bulan Sya'ban diairi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketika kita sudah menanam, sudah mengairi, wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Mari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat yang terakhir, taubat bukan hanya istighfar. Kadang-kadang kita istighfar, kadang-kadang istighfar kita perlu istighfar. Karena istighfar itu adalah bohong. Makanya ulama kadang-kadang istighfar kita perlu istighfar kita. Makanya pas syarat taubat itu 3. Ketika kita berdosa sama Allah, syarat taubat itu 3. Pertama apa? Menyesali perbuatan dosa. Nyesal saya udah maksiat, nyesal saya melanggar sholat. Itu harus ada. Yang kedua apa? Berhenti untuk berbuat maksiat. Yang ketiga apa? Niat untuk tidak lagi kembali berbuat maksiat. 3 syarat ini adalah syarat perbuatan nasuha. Saya ulangi lagi. Pertama apa? Menyesal dengan perbuatan dosa. Yang kedua apa? Berhenti berbuat dosa. Yang ketiga apa? Niat untuk tidak kembali lagi untuk berbuat dosa. Ini jika dosa kita dengan Allah. Jika dosa kita dengan makhluk, ditambah lagi satu nikmat. Apa? Mengembalikan atau meminta maaf kepada orang yang dahulu kita tolimi. Maka dosa yang paling berat bukan dengan sama Allah, tapi dosa yang paling berat dosa dengan manusia. Karena ketika kita berdosa dengan manusia, kadang-kadang kita gengsi minta maaf kepada orang tersebut. Betul? Maka guru kamu sok gampang ngomong batu. Ibu-ibu ini kadang-kadang seneng ngomong batu, tapi diomongin baik. Harus tahu. Kadang-kadang kita seneng celah orang lain, seneng mencaci orang lain, tapi celah tadi gak mau. Hati-hati. Jangan kalau kita gemar mencaci, kalau kita gemar ngomongin batu, yang lebih baik minta maaf batu. Insya ayo di bulan Rajab perbanyak istighfar kepada Allah. Ingat Allah masih terlebih kepada kita. Sehingga Umar bin Khattab berdosa aja bisa menjadi khalifah Allah muliakan. Apalagi kita semuanya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kadang-kadang kita putus asa. Saya banyak dosa, saya banyak maksiat. Kayaknya Allah gak bakal ngampuni kita. Ingat kata Allah. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
la taqnatu min rahmatillah. Ibu hadirin, ini ayat indah banget. Allah bilang, "Qul Muhammad katakan, li ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim," kepada hambaku yang melampaui batas, kepada hambaku yang ahli maksiat. Hadirin, hadirat, ini benar hikmah. Allah aja masih ngaku hamba yang pendosa. Lah kita kadang-kadang manusia gampang banget mengatakan kepada pendosa, kamu pendosa, kamu ahli neraka, tobat kamu nggak diterima. Aneh. Allah aja masih ngakuin hamba yang pendosa sebagai hambanya. Lah kita manusia kok gampang banget menjudge orang lain. Kok kita gampang banget terus menilai orang lain? Ajarannya siapa itu yang gampang mudah menilai orang lain? Rasulullah, dari Nabi Muhammad diputus dari sebagai Nabi sampai meninggal dunia, Nabi tidak pernah memandang orang lain, Nabi tidak pernah menilai orang lain, Nabi selalu mengajak orang lain, karena tugas Nabi itu mengajak, bukan menghakimi. Tugasnya hakim menghakimi, tugasnya pendakwah mengajak. Maka oleh karena itu, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Hari ini saya semua mengajak kepada semua hadirin untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, bapak, bersihkan hati, bersihkan hati, bareng-bareng mengajar. Ini hari mulia, kita melakukan yang mulia di bulan yang mulia. Insya Allah apa yang kita minta sama Allah akan Allah kabulkan. Amin ya rabbal. Astaghfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daiman fi dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan pagi ini pagi pengampunan kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mata kami, dosa lisan kami, dosa tangan kami, dosa kaki kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, rezeki kami sempit disebabkan dosa kami. Kami sadar ya Allah, hati kami gelisah disebabkan dosa kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, langkah kami berebut kepada masjid disebabkan dosa kami ya Allah. Maka di bulan Rajab, di bulan April ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ratkan rezeki kami, mudahkan usaha kami, bahagiakan hati kami, tanamkan ketenangan dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, dosa kami kepada orang tua kami begitu banyak ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup panjang dan umurnya ya Allah, sempatkan kami untuk berbakti kepada mereka di setelah umurnya ya Allah. Jangan kau cabut yang orang tua kami sebelum kami berbakti kepada mereka ya Allah. Ada pun orang tua kami yang sakit ya Allah, ampuni dosa kami anak-anaknya ya Allah. Kami yang kadang-kadang anak yang tidak sabar merawat mereka ya Allah. Kami kadang-kadang anak yang acuh merawat mereka ya Allah. Padahal betul ya Allah, ketika kami sakit ya Allah, ketika kami dulu anak-anaknya sakit ya Allah, orang tua kami tulus ikhlas merawat kami ya Allah. Walaupun mereka lelah, walaupun mereka banyak masalah, mereka ya Allah tulus ikhlas merawat kami anak-anaknya sampai kami anak-anaknya sehat, sampai kami anak-anaknya sukses, sampai kami anak-anaknya tumbuh ya Allah. Namun sekarang apa yang dilakukan kami anak-anaknya ya Allah? Ketika orang tua kami sakit ya Allah, kami tidak sabar merawat mereka, kami emosian merawat mereka, kami acuh-acuh merawat mereka. Ampuni dosa kami anak-anaknya ya Allah. Adapun ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal dunia, kami belum sempat meminta maaf, kami belum sempat terganti, kami belum sempat membahagiakan mereka, dan mereka pun belum menikmati kesuksesan kami anak-anaknya ya Allah. Kami rindu suara mereka, kami rindu wajah mereka, kami rindu pelayan mereka ya Allah. Kami rindu mereka memanggil nama kami ya Allah. Kami rindu berkumpul dengan mereka ya Allah. Mereka bertahun-tahun meninggalkan kami, yang menjadikan doa-doa kami ya Allah anak-anaknya jariah kebaikan mereka dalam kuburnya ya Allah. Terangi kuburannya, luaskan kuburannya, angkat musibah dan adabnya, angkat derajatnya di surga bersama Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, doa kami yang terakhir, jadikan kabupaten kami kabupaten yang berkah ya Allah. Jadikan kecamatan kami kecamatan yang berkah ya Allah. Jadikan desa kami desa yang berkah ya Allah. Jauhkan kabupaten kami, jauhkan kecamatan kami, jauhkan desa kami dari bala bencana musibah ya Allah. Ya Allah, jika dosa-dosa kami sebagai masyarakatnya, jika dosa-dosa kami sebagai ulamanya, jika dosa-dosa kami sebagai pejabatnya yang mengundang azab, yang mengundang musibah menjadi kami, maka ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Karena segala bencana musibah dalam negeri kami ya Allah. Dan doa kami yang terakhir ya Allah, cabut nyawa kami, cabut nyawa anak kami, cabut nyawa orang tua kami, cabut nyawa guru-guru kami. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan doa kami terakhir, panjangkan umur kami untuk menjumpai Ramadan, panjangkan umur kami untuk beribadah di Ramadan. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk berpuasa di Ramadan. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk bisa bertobat di bulan Ramadan. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada banyak ya Allah hamba-Hamba-Mu ya Allah yang ingin kembali di bulan Ramadan, namun Kau tidak izinkan mereka untuk kembali di bulan Ramadan. Maka ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini pintu menuju Ramadan. Berikan kami kesuksesan, berikan kami kebahagiaan atas segala ujian kami, atas segala masalah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barom Habib Anilido Alkaf atas tausiah dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya marilah kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kuis yang kami khususkan untuk jamaah dari Kecamatan Dawan dengan jumlah 3 pertanyaan, 2 pertanyaan untuk jamaah laki-laki dan 1 pertanyaan untuk jamaah perempuan. Dan sebagai tanda kesiapan menjawab, jangan lupa menyebutkan kata sandi atau paspor terlebih dahulu, yaitu suku akbar, berkah, Majalengka, Lampung, saya. Langsung saja pertanyaan pertama untuk Bapak-bapak.
Ada 3 bulan mulia dalam Islam. Sebutkan 3 bulan mulia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Taha Iskandar dari Sultan Bangkok. Untuk bertanya, subuh akbar, berkah, Majalengka, Lampung saya. Untuk pertanyaannya, yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban, yang ketiga bulan Ramadan. Jawabannya betul. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya pasti nih Bapak-bapak. Peristiwa apa yang terjadi pada bulan Rajab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuri Kusmawan Mawardi dari Jalan Sukari. Yang kedua, RW 10 Kelurahan Majalengka Kulon. Subuh akbar, berkah. Majalengka mudah-mudahan laku saya. Amin ya rabbal alamin. Kejadian di bulan Rajab yaitu di Isra'nya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Jawabannya betul. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang ketiga untuk jamaah perempuan, yaitu ada 3 syarat taubat. Sebutkan 3 syarat taubat tersebut. Subuh akbar, berkah Majalengka Indonesia. Amin ya rabbal alamin. 3 syarat taubat. 1. Menyesal. 2. Niat untuk tidak berbuat lagi. 3. Menghindari untuk tidak melakukan lagi. Jawabannya betul. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah selesai. Terima kasih kepada semua jemaah yang telah hadir dan menyimak dengan khidmat. Mohon maaf bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.